Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Kudrotin dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi dalam satu video. Materi pertama yaitu tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Materi yang kedua tentang implikasi dan prinsip belajar dan asas-asas pembelajaran. Yang materi yang ketiga tentang model pembelajaran. Hakikat belajar. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hakikat belajar. Hakikat belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku seseorang yang meliputi perubahan sikap, minat, nilai, dan perubahan kemampuannya. Jadi bisa dikatakan hakikat belajar ini merupakan suatu perkembangan seorang siswa dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran suatu sistem yang membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara sistematis. Jadi bisa dikatakan hakikat pembelajaran dan hakikat belajar ini saling mempengaruhi dalam proses pendidikan. Faktor pendukung belajar dan pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi belajar siswa yaitu ada 2. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu melibatkan kondisi jasmani dan rohani siswa. Faktor internal ada 2, yaitu psikologis dan fisiologis. Psikologis yaitu melibatkan kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan fisiologis yaitu melibatkan jasmani dan panca indera. Sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan. Itu ada 2. 1. Instrumental dan lingkungan. Instrumental melibatkan sarana dan prasarana, sedangkan lingkungan melibatkan fisik dan sosial. Unsur dinamis belajar dan pembelajaran yaitu 1. Memotivasi siswa, 2. Bahan belajar, 3. Alat bantu belajar, 4. Suasana belajar, 5. Kondisi subjek belajar. Implikasi dan prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu prinsip belajar. Prinsip belajar merupakan landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar PBM dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan siswa. Prinsip belajar bagi guru. Prinsip belajar bagi guru yang ke-1, perhatian dan motivasi. Guru harus bisa perhatian terhadap siswa agar siswa merasa diperhatikan dan memotivasi siswa agar seorang siswa terdorong untuk lebih giat lagi. Yang kedua, keaktifan. Guru harus aktif agar bisa mendorong siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan. Dan yang keenam, balikan dan penguatan. Prinsip belajar bagi siswa. Prinsip belajar bagi siswa yaitu perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung. Keempat, pengulangan. Yang kelima, ketantangan. Yang keenam, balikan dan penguatan. Dan yang ketujuh, perbedaan individual. Materi yang ketiga yaitu model pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah rangkaian konseptual yang menggambarkan prosedur yang terorganisasi secara sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Ada banyak model-model pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari model-model pembelajaran, yaitu saya mengambil model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang menggunakan bantuan teman sebaya yang dalam proses belajar. Biasanya seorang guru ini membentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4 atau sampai 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Sedangkan model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan metode jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan suatu produk.
Model pembelajaran ini melibatkan pendekatan pembelajaran, yaitu antar guru dan siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran, yaitu belajar kelompok, belajar mandiri, discovery, dan yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini seperti metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan simulasi. Sekian presentasi dari saya Wina Kudrotin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.